Pemerintah Kota Makassar saat ini tengah menggenjot program lorong wisata yang ditargetkan akan launching pada 17 Agustus 2022. Kota Makassar memiliki sekitar 5.000 lorong atau gang. Dari jumlah tersebut sebanyak 1.095 lorong nantinya akan dijadikan sebagai lorong wisata. Konsep ini merupakan konsep serial terakhir pada lorong setelah sebelumnya telah diluncurkan program Lorong Garden, Lorong Sehat, dan Badan Usaha Lorong. Program lorong wisata ini tentunya tidak akan lepas dari dukungan masyarakat agar UMKM pada lorong bisa bangkit dan memulihkan ekonomi ibu kota Sulawesi Selatan ini. Lorong wisata ini nantinya akan dilaksanakan di 15 kecamatan di Kota Makassar, dengan masing-masing kecamatan memiliki lorong perwakilan di setiap kelurahannya. Salah satu kecamatan yang sedang berproses untuk merampungkan lorong wisata ini adalah Kecamatan Makassar. Kecamatan Makassar sendiri memiliki 14 kelurahan, yaitu Kelurahan Barabaraya, Kelurahan Barabaraya Timur, Kelurahan Barabaraya Utara, Kelurahan Barabaraya Selatan, Kelurahan Macini, Kelurahan Macini Gusung, Kelurahan Macini Parang, Kelurahan Maradekaya, Kelurahan Maradekaya Selatan, Kelurahan Maradekaya Utara, Kelurahan Maricaya, Kelurahan Maricaya Baru, Kelurahan Barana, dan yang terakhir Kelurahan Lariang Bangi. Lorong wisata di Kecamatan Makassar ini dibangun dengan konsep Instagramable yang dapat menarik perhatian wisatawan. Lorong-lorong di Kecamatan Makassar dipercantik dengan seni mural dengan berbagai kombinasi warna yang menarik, sehingga lorong-lorong Kota Makassar yang identik dengan sempit dan kotor kini disulap menjadi bersih dan indah, sehingga para wisatawan dapat memilih spot foto yang telah disiapkan dengan hiasan dan lukisan yang indah. Selain konsep Instagramable yang diusung di beberapa lorong di Kecamatan Makassar sebagai tujuan utama untuk memberdayakan UMKM dan pemulihan ekonomi, beberapa lorong juga mengembangkan usaha kuliner yang ada di dalam lorong tersebut, seperti kuliner bakso, songkolo, kue tradisional, sate, dan beberapa usaha kuliner lainnya. Yang menarik dalam usaha kuliner lorong ini, pelayanan untuk para customer bukan hanya dilayani langsung di tempat penjualan, namun para customer telah dapat mengakses pemesanan melalui aplikasi sehingga dapat lebih mempermudah transaksi. Tidak hanya itu, di beberapa lorong wisata di Kecamatan Makassar juga mengembangkan usaha tenun kain Toraja yang masih menggunakan sistem manual yang memiliki kualitas lebih baik dibandingkan sistem pabrik. Selain itu, kelompok wanita tani juga dikembangkan di Kecamatan Makassar ini yang menjadi salah satu penopang kebutuhan sayur mayur di kelurahan tempat kelompok wanita tani ini berada. Menurut Camat Makassar Akbar Yusuf, pengerjaan lorong wisata di Kecamatan Makassar sudah mendekati perampungan dan pengerjaan. Ini sangat terbantu dengan peran warga Kecamatan Makassar yang bersama-sama mengerjakan lorong, masing-masing dengan sebagian besar mengandalkan swadaya dari Makassar sendiri, baik swadaya berupa material maupun non-material. Sampai saat ini persiapan kami di percepatan longgis atau lorong wisata alhamdulillah sudah hampir 80% terbenahi, dan saat ini kami terus berupaya agar keinginan kita bersama bahwa pada saat 17 Agustus lorong wisata untuk yang ada di Kecamatan Makassar sudah rampung 100%. Saat ini kendala-kendala ada tapi tidak terlalu signifikan untuk perbaikan yang ada di lorong-lorong. Kenapa? Karena para masyarakat, RT, RW bersinergi untuk masing-masing membenahi lorong yang ada di wilayahnya masing-masing.
Nantinya pemerintah kota juga akan membentuk Dewan Lorong yang akan menjadi mitra penyebar luasan informasi lorong wisata kepada masyarakat, melakukan pendampingan kepada masyarakat, melakukan koordinasi dengan perangkat kelurahan dan kecamatan, dan melakukan pelaporan hasil pelaksanaan lorong wisata.